bergerak berbagi untuk negeri. Guru bergerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Duduk Bu. Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sylvia Bu dari SD 20. Tadi kan saya WA Ibu. Oh iya. Baru saya ingat Bu Iya. Sylvia. Gimana kabarnya Bu Sylvia? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu. Gimana Bu Sylvia? Iya Ibu. Ada sedikit laporan buat Ibu. Iya. Mohon izinnya karena saya untuk semester ini akan melakukan coaching Bu. Oh, gitu. Kaitan dulu. Kapan Ibu? Rencananya udah mulai minggu depan Bu. Bagus. Nah, itu pun dimulai per minggunya 3 lekal Bu. 3 kelas ya. 3 kelas. Ya. Oke, bagus itu. Kira-kira ketika coaching itu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu terapkan nanti? Iya Bu, untuk coaching besok Bu, supaya berjalan dengan sesuai dengan tuntutannya Bu ya, berjalan lancar. Mungkin ada 3 kompetensi yang harus saya lakukan Bu di sana. Itu present, itu kehadiran penuh Bu. Di mana nanti kami benar-benar menyatukan hati dan pikiran ke dalam suasana saat kami di supervisi atau mengcoaching rekan guru tadi. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif Bu. Jadi kami berdua harus fokus, harus mendengar dengan cermat semua penjelasan yang akan diberikan pada saat coaching Bu. Jadi tidak boleh terlewatkan sedikit Bu. Harus catat semuanya Bu. Jadi supaya lancar nanti Bu. Jadi nanti kan kami kalau tanya jawab saling berhubungan Bu, berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, saya itu mengajukan pertanyaannya harus yang berbobot Bu. Karena tujuan saya di sini Bu, agar pertanyaan itu nanti bisa mengembangkan diri dari rekan guru nanti Bu. Ya, nanti kan bisa mengembangkan potensinya. Seandainya saya berikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Nah, kira-kira itu Bu, kalau Ibu ada tambahan tidak Bu? Bagus itu Bu Sylvia, saya senang sekali. Memang ini yang saya inginkan. Jadi kepala sekolah itu memang sudah punya program dan diterapkan. Jadi ini kan tujuannya kita meningkatkan kualitas guru kita. Bagaimana kualitas pembelajarannya, bagaimana ide-ide kreatifnya keluar. Bagus itu Bu. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan dari saya? Apakah saya perlu hadir waktu itu? Oh iya Bu, kalau bisa itu mungkin belum saya sampaikan tadi Bu. Mungkin itu untuk akhir Bu, saya minta kehadiran Ibu. Seandainya kalau waktu itu atau pada saat kami coaching, kiranya bisa Ibu datang ke sekolah saya. Kami berharap kedatangan Ibu agar nanti bisa juga kita berbagi dengan Ibu. Insya Allah. Kalau dalam minggu besok mungkin saya nggak ada jadwal, berarti saya bisa hadir nanti. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini Bu. Untuk laporan dan programnya nanti bisa saya kirimkan ke Ibu. Boleh Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan sarannya ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kami permisi dulu. Langsung pulang nih. Iya, langsung pulang. Ada motor? Iya Bu, ada jadwal rapat lagi. Oke, Dengan hati-hati awal ya Bu Ibu. ya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosi, duduk. Silakan Terima kasih Ibu. Gimana kabar Ibu Rosi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Keluarga di rumah? Sehat. Iya. Ibu sehat juga. Alhamdulillah. Semua itu yang penting buat kita Bu Rosi. Iya. Kesehatan itu sangat penting orang bagi kita. Baiklah Bu Rosi, Ibu panggil hari ini ke sini karena berhubungan kita telah supervisi kemarin Ibu Rosi ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Rosi. Bagaimana Ibu Rosi siap? Siap Ibu. Setelah supervisi kemarin di dalam kelas pembelajaran kita dilakukan oleh Bu Rosi sendiri. Saya melihat bagaimana perasaan Bu Rosi setelah melakukan pembelajaran kamu tadi.
setelah proses pembelajaran kemarin banyak masalah yang saya hadapi di dalam proses itu, Bu. Mungkin Ibu lihat sendiri mungkin ya, Bu ya. Boleh diceritakan Ibu Rosi? Iya, di waktu saya menerangkan kemarin, ketika saya menyuruh anak itu belajar kelompok, dia tidak mau sekelompok dengan temannya yang saya tunjuk. Nah, akhirnya kan dipilih untuk bersama itu. Nah, kita pakai secara acak. Padahal di papan sudah ditempelkan kelompok. Ini kelompok melati, kelompok harimau sudah dibagi, tapi dia tidak mau dengan kelompok itu, Bu. Kemudian sudah dibagi juga dengan berdasarkan seat. Akhirnya bertemu lagi dengan kelompok tersebut. Nah, jadi karena sudah seat, tak ada pilihan lagi, terpaksa dia harus mengikuti kelompok. Tapi dia tidak melihat rasa keterpaksaan loh, Bu. Dia tetap mengikuti, tapi kita kan bisa melihat ya, Bu ya. Anak itu aktif tidak aktifnya, senang tidak senangnya dalam kelompok. Nah, pada saat mendemonstrasikan itu terjadinya perubahan benda, kan pembakaran ya, Bu ya. Jadi dia tidak melakukan, dia hanya melihat temannya saja, Ibu. Itu kendala yang saya temukan kemarin, Bu. Berarti itu masalah kemarin yang Bu Rosi temukan di dalam kita melakukan supervisi kemarin, Bu ya. Iya. Kemudian apakah masalah itu memang berat atau ringan buat Bu Rosi sendiri? Oh, rasanya sih begini, Bu, itu terjadi mungkin kesalahan saya juga ya, Bu ya, karena tidak mengelompokkan anak secara berdiferensiasi mungkin, Bu. Seharusnya kan di awal saya harus mengelompokkan anak, mana anak yang kinestetik, mana anak yang audio, mana yang anak visual. Tapi saya membagikan kelompok anak berdasarkan secara acak, mungkin itu kesalahan saya, Bu. Sehingga dia memang dalam kelompok dia tuh mungkin bukan teman dia yang searah dan setujuan dengan dia. Dia suka begini, temannya sukanya begini. Berarti mereka berlain pendapat karena gaya belajarnya tadi udah berbeda ya, Bu ya. Itu kesalahan saya mungkin, Bu. Berarti yang pertama itu anak tidak bekerja sesuai dengan kelompoknya. Iya. Ada tidak kenyamanan antara anak ke kelompok. Iya, Bu. Menurut Bu Rosi kira-kira apa kiat yang akan Bu Rosi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, kiat yang akan saya lakukan mungkin pertama dulu saya melakukan tes awal, asesmen di awal mungkin ya. Iya, bagus. Iya, saya lakukan tes di awal apakah berapa persen anak yang paham dengan materi tersebut, yang sedang atau yang tidak paham sama sekali. Nah, nanti saya akan kelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya, Ibu. Nah, nanti saya juga memasukkan nanti KSE. Karena kan tadi itu tidak terlihat KSE-nya, Bu. Anak emosi sekelompok dengan teman lainnya. Tapi kan tidak terkontrol emosionalnya, Bu ya. Kemarin memang saya lihat seperti itu ya. Iya. Malahan dia hanya tidak mau ikut dalam mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan hasil diskusi. Berarti emosionalnya belum terkontrol. Jadi rencana saya juga akan memasukkan KSE di sana, yaitunya mungkin dalam bentuk memberikan yang bertanggung jawab, apa namanya itu, Ibu, kesadaran diri dia, baik dalam kelompok, kemudian ada rasa empati terhadap temannya, gitu, Bu. Menurut Bu Rosi sendiri, apakah dengan KSE tadi solusi pertama kan mengembangkan KSE tadi? Iya. Supaya tidak terjadi lagi pembusuhan dalam kelompok belajarnya. Menurut Bu Rosi kira-kira dengan KSE tadi apa persoalan Bu Rosi kira-kira akan bisa diselesaikan? Iya. Mudah-mudahan tapi saya yakin, Bu, dengan ide tadi, dengan sebelumnya menumbuhkan, menerapkan atau mengimplementasikan KSE dalam proses pembelajaran, saya yakin berhasil, Bu. Berarti itu udah komitmen dari Bu Rosi sendiri ya? Iya, Bu. Saya hanya minta ke depannya Bu Rosi akan berjalan sesuai dengan komitmen tersebut. Mudah-mudahan komitmen Bu Rosi berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya. Iya. Kemudian Ibu Rosi terakhir, apa kira-kira yang Bu Rosi butuhkan untuk menjalankan komitmen tadi? Bu Rosi butuh apa? Iya, banyak yang dibutuhkan, Ibu. Ya. Terutama sarana dan prasarana. Saya catat ya, pada saat mendemonstrasikan perubahan benda kan kita butuh alat. Iya, jadi itu semuanya dari anak, ada tidak membawa. Jadi saya berharap mudah-mudahan di sekolah nanti saya lapor ke sekolah mungkin menyediakan sebagian alat yang ada yang bisa gitu, Bu. Kemudian kerjasama dengan
orang tuanya juga mungkin Iya. Bu. Berarti yang kedua kerjasama ya. Iya. Saya catat Ibu ya. Iya. Iya mungkin kira-kira Bu. Ah, iya. Berarti kesimpulannya Bu Rosi, pertama Bu Rosi tadi tetap mengembangkan yang dibutuhkan dari sarana prasarana. Iya. Yang kedua adalah melibatkan orang tua. Itu cukup bagus sekali. Iya. Semoga kita sama-sama berdoa ya Bu ya. Iya. Semua permasalahan Ibu tadi akan diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Rosi dengan pemikiran Bu Rosi. Ada yang Bu Rosi masih ada yang terkendala Enggak, dalam Bu. hatinya? Sudah plong semuanya Atau Bu Rosi Ibu juga sekarang- sudah melihat saya belajar mengajar tadi ya Bu Iya, ya. iya. Ada yang lain mau disampaikan? Ya. Berarti hari ini kita sampai di sini ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan berhasil ke depannya. Makasih ya Ibu Ya, atas sama-sama. waktunya. Bu Rosi, Iya. minum air dulu, Bu. Oh iya makasih Bu. Airnya dibawa pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Sil. Saya kembali lagi Bu. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bu Sil. Jangan bosan-bosan ya. Saya geser kursinya boleh kan? Nah, gimana Ibu? Ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Di sekolah gimana? Aman? Alhamdulillah aman Bu. Semua jalan dengan baik. Ibu gimana Bu di sini? Sehat semua Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Bu Sil? Ini Bu laporan dari hasil supervisi saya kemarin Bu setelah mengadakan coaching di sekolah. Ini saya bawa Ibu ya, laporannya Iya. saya catat, Oke. saya jabarkan ya Bu ya. Boleh silakan Bu Sil. Bu, yang pertama saya telah melakukan coaching kepada Ibu Rosila ini Bu. Oh iya. Kemudian refleksi dari saya dari diri kemarin itu Bu, yang pertama kendala yang dihadapi Ibu atau masalah dari guru saya yaitu yang pertama Bu, pembagian kelompok yang tidak harmonis. Oh gitu. Jadi setelah dibagi dengan berbagai strategi, Iya. dengan cara apapun, tetapi tetap tidak berjalan dengan baik Bu, selama pembelajaran. Kemudian masalah yang kedua Ibu Rosi tidak mungkin tidak melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh gitu. Ditambah lagi tidak adanya kematangan sosial emosional. Jadi Ibu Rosi merasa hal ini harus dilakukan di depannya Bu, Iya. supaya dapat Ibu Rosi tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkelompok. Mungkin Ibu itu Ibu setelah itu saya temukan juga solusi dari Ibu ini Bu. Ibu Rosi mengatakan yang pertama hal yang akan dilakukan Ibu Rosi adalah Bu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pembagian kelompok sesuai dengan profil belajarnya Bu. Iya. Kemudian yang kedua Ibu Rosi akan mengembangkan KSE Bu. Mungkin ditambah lagi Bu setelah pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Rosi akan melakukan pembelajaran yang menggunakan kematangan sosial emosional. Supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kelas Bu. Seperti kan kemarin anak berantem ya dalam pembelajaran kelompok. Dia berantem dia Bu. Kemudian Bu hasil refleksinya itu Bu ke depan solusinya sudah ada, Iya. refleksinya juga sudah ada Bu, hasil akhirnya juga sudah ada. Mungkin untuk kedepannya kita akan melihat perkembangannya Bu. Cukup sekian laporan Bu hari ini. Mungkin saya butuh saran dari Ibu. Ada yang lain yang bicarakan Bu. Ya Bu Sylvia, Ya. laporannya cukup rinci dan terurai ya. Iya, Ibu. Terima kasih untuk Ibu. Kemudian kemarin saya kan hadir pas coaching. Iya Ibu. Saya lihat Bu Sylvia benar-benar mampu menerapkan 3 kompetensi yang seperti yang Bu Sylvia katakan kemarin. Amin Bu, amin. Ya, ada kemarin dikatakan kehadiran penuh. Iya Bu, betul. Saya nampak Bu Sylvia benar-benar hadir penuh, maksudnya enggak menerawang kemana-mana pikirannya Iya, ketika iya, Ibu. coaching. Itu saya nampak sekali. Iya Bu. Kemudian juga Bu Sylvia mendengar yang aktif, mendengar secara aktif setiap keluhan, setiap curhatan-curhatan gurunya. Iya benar. Kemudian yang terakhir, Bu Sylvia juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya, Ibu. sehingga kawan-kawan teman sejawatnya itu secara
terbuka menyampaikan semua ide-ide dan gagasannya. Luar Amin, Bu. biasa Bu Terima kasih, Sylvia. Bu. Ya. Dalam supervisi dan coaching memang itu yang diharapkan. Ya, Bu. Jadi Terima kasih. bagaimana kita mampu menghadirkan suasana yang nyaman bagi si Iya. guru, tidak merasa dibully dan Betul. tidak merasa harus begini. Jadi menjadi beban bagi guru. Tingkatkan itu terus, laksanakan itu terus Bu Sylvia. Iya, Bu. Kemudian kalau ke depannya apa komitmen Bu Sylvia? Sebelumnya Bu, saya mengucapkan terima kasih Bu. Itu semua juga karena bimbingan Ibu sebagai supervisor saya. Kalau saya seperti ini mungkin karena supervisornya lebih hebat Bu dari saya. Jadi saya terima kasih sama Ibu. Jadi untuk kedepannya Bu, komitmen saya tetap akan melakukan supervisi baik kepada guru kelas maupun kepada guru bidang studi Bu. Kemudian supervisi juga saya lakukan untuk tenaga teknisi seperti penjaga sekolah, kemudian operator sekolah. Tujuannya juga untuk perkembangan sekolah kita ke depannya agar lebih baik. Jadi seluruh warga sekolah itu ada supervisinya. Nah, walaupun nanti berbeda-beda instrumennya bagi saya. Jadi tidak hanya guru yang saya coaching Bu, tapi seluruh warga sekolah insya Allah akan saya coaching Bu. Bagus itu ya Ibu. Ya memang itu tujuan kita. Supervisi ini kan tujuannya bagaimana ada peningkatan. Iya Bu. Ya yang semulanya tidak ada bisa diadakan, yang semulanya masih kurang bisa ditingkatkan. Itu bagus Ibu. Jadi memang untuk sekolah itu dituntut kreativitas kepala sekolah dan guru. Ya, setelah ditambah lagi kolaborasi. Jadi itu apa yang Bu Sylvia sampaikan itu luar biasa. Saya mendukung. Lanjutkan itu Ibu. Saya mohon maaf Bu, mungkin ini laporannya saya tinggal ya Bu ya. Silakan untuk supervisi bagi Ibu. Sudah cukup dengan lembaran ada Bu, dokumennya semua ada. Ada. Supervisi, kemudian dokumentasinya juga ada Bu. Oke. Mungkin Ibu berguna untuk laporan ke kepala dinas. Ibu Iya nantinya. sama itu Iya. sudah berguna bagi saya. Ibu, saya permisi dulu ya Bu, karena saya tadi meninggalkan sekolah, izinnya sebentar Bu. Oke, terima kasih Bu Ya. Sylvia. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ini laporannya Oh ditinggal. iya, laporan Bu ya. Saya lupa Bu. Makasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu.